Pada bawa kertas sama pen. Kalau gitu langsung diproses aja, sediain kertas sama pen nih. Eh, saya mau kalian kerjain soal yang pertama ini. Itu kan jawaban panjang di angka satu. Saya maksimal sampai jawaban panjang di angka 3. Saya lanjut ke soal berikutnya. 10 menit dari sekarang. Nanti soal yang di ujian itu kurang lebih mirip kayak gini. Soal nomor satu kalian disuruh cari error dan menjelaskan errornya apa sama kasih tahu pembetulannya apa. Nah, untuk bentuk pembetulannya itu bukan berarti kalian nyalin lagi semua kode yang ada dari atas sampai bawah ya, enggak. Cukup bagian yang salah aja gitu. Misalkan yang salah di baris paling atas ya udah, ini aja yang kalian benerin gitu. Oke.
Oke, habis ya. Ada yang belum kelar? Error pertama apa yang kalian temuin? Ya, salah, salah. Kamu salah. Sintaks dari Java itu selalu mengutamakan di dalam fungsi main itu ada string arguments. Arti dari string args itu adalah si codingan utama ini dia menerima codingan lain dari kelas manapun. Sehingga dia bisa menjalankan codingan dari kelas lainnya. Itu tujuannya. Apa? Kita kalau pengen jadi dikirain numbernya jadi string. Yang semua yang di sini sampai di sini itu semuanya string. Salah, salah. Shen, logika codingan itu tidak sedatar dengan logika real pemikiran manusia secara langsung. Tidak bisa seperti itu. Segala hal yang ada dalam codingan, dia dengan tanda kutip, dengan format tanda kurung dan sebagainya, itu ada aturan permainannya. Saran saya sebelum kamu melanjutkan, coba nanti kamu cari tahu dulu kenapa setiap di akhir kalimat ini, di akhir ini per barisnya ya, itu ada tanda titik koma. Apa artinya? Bukan. Tanda titik koma atau semikolon ini menandakan penutup dari baris code tersebut bahwa dia udah selesai dioperasikan. Gitu. Kutipnya. Oke. Okay. Ya, satu terus apa lagi yang salah? Apa lagi yang salah? Itu udah benar satu. Iya, oke. Okay. Iya, 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 paham, paham, paham. Maksudnya kutip ketemu kutip kan maksud kamu kan? Ya, oke. Okay. Nah, lanjut. Tapi di situ masih belum selesai loh. Errornya ada dua. Apalagi yang kurang di situ? Bukan. Tapi udah benar kamu tunjukin di situ. Ada satu yang kurang di situ. Ada yang bisa jawab? Plus. Oke. Okay. Iya. Dia referensikan ke variabel number yang di atas. Oke. Okay. Error yang berikutnya apa lagi? Ah, itu sebutan errornya apa? Oke. Okay. Di situ udah pada tahu ya, tidak ada angka yang bisa dibagi dengan nol. Nah, di sini pembetulannya ada dua opsi, terserah kalian. Yang pertama, nih kalian lihat, kalian boleh ganti angkanya dibagi dengan satu atau angka berapapun selama hasilnya bulat. Kenapa saya bilang hasilnya bulat? Karena depannya integer. Yang kedua, pilihan terakhir adalah kalian ganti operasi perhitungannya. Ganti aja jadi modulo. Gitu. Kalau misalkan kalian ganti jadi modulo di sini nol, apakah bermasalah? Tidak bermasalah. Hasilnya akan outputnya jadi satu. Gitu. Benar. Oke. Nah, jarum panjang udah di angka 4. Saya mau kalian lanjut ke soal berikutnya. Cari error lagi. Satu kali lagi. Santai-santai. Ini saya uji coba. Kalian bisa nyelesain soal kita masuk. Bahkan kurang. Nomor satu itu total poinnya 30. Eh, 30, 24. Iya benar, 30 poin. Ada tiga soal. 30, 30, 40. Kalau kalian bisa melakukan nomor satu dalam waktu 10 menit, berarti ini ujian nanti bakal lebih pendek lagi. Gitu. Kalau sampai jam panjang di angka 6 ya.
Cek, cek, tes. Oke, di sini udah ketahuan errornya apa? Ya, selain send dulu. Yang pertama, errornya pasti sintaks. Nah, di bagian mana aja? Oke, itu satu. Di bagian string args. Terus berikutnya, di, oke. Terus yang ketiga, ada kalian yang kelewat. Ada yang kelewat. Apa yang salah di situ? Ada yang kalian kelewat. Terus nggak pakai kurung kotak. Khusus untuk variabel tidak menggunakan. Nah, ya itu error yang paling terakhir, yang paling susah menurut saya. Tapi kalian malah ketemu itu dulu. Ada satu di atas yang kalian kelewat. Undefined variable. Di mana? Kalian lihat string message. Itu typo. Yang di dalam sistem .out.print lainnya juga typo. Itu kalian kelewat. Nah, ini saya anggap kalian lolos ya, karena udah berhasil nemuin 90% errornya. Tadi yang soal pertama juga, kalian kurang dari 10 menit sebenarnya. Itu untuk soal ujian UTS nomor 1. ARGS harusnya. Itu sintaks error juga. Oke. Nanti di ujian sama ya, soal nomor 1, usahakan kerjain dalam waktu 10 menit pertama. Itu paling gampang. 30 poin, jangan sampai hangus. Kalau udah selesai, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ini untuk ujian nomor 2.
Yang nomor 2 ini saya tunggu sampai jarum panjang ke angka 9 ya. Ini soal bonus juga, kalian cuma disuruh desain kelas diagram. Separah-parahnya kalian nggak bisa bikin kelas diagram, harusnya dapat 50% poin. Gitu. Kalau sampai salah dari relasi antar kelasnya atau nggak dikasih, itu masih dapat 50% dari, berarti dapat 15 poinnya. Kalau soal nomor satu tadi kalian udah benar, dapat 30, tambah 15, itu udah 45 poin. Nah, saya lupa OOP itu KKM-nya C atau D. Tapi kalau KKM-nya D, berarti minimal 50. Kalian soal nomor 3 cuma butuh 15 poin. Gitu.
Udah di angka 9 ya. Saya nggak akan detailkan jawaban kalian masing-masing. Kenapa? Karena desain kelas diagram tiap orang itu bisa beda-beda. Yang saya mau kalian di sini setidaknya udah coba ngedesain dulu kelas diagram gambaran dari pemikiran atau otak kalian sendiri. Nah, yang saya mau jelasin adalah cara baca soalnya kalau diminta desain kelas diagram. Atau misalkan ada soal mengenai use case dan sebagainya. Pertama, kalau perintah soalnya ada di atas itu enak buat kalian, gampang. Tapi seringkali kalau di ujian, perintah soalnya kayak gini, create a simple class diagram, itu tidak dicantumkan sama sekali. Dia bentuknya alur cerita. Nanti akan disebutkan kalian sebagai salah satu programmer atau desainer IT diminta untuk merancang program. Tolong buatkan rancangan programnya dalam kelas diagram. Itu otomatis perintahnya ada di dalam alur cerita. Ada di dalam case-nya. Gitu. Oke, lanjut. Kalau yang kayak gini, ini bla 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 bla, skip. Atasnya perlu dibaca nggak? Nggak terlalu perlu dibaca, kalian langsung nangkep aja. Dia minta library management system. Udah kan? Kalau udah di list kayak gini, udah jelas belum kelasnya ada apa aja? Minimal ada 4 kelas. Boleh nggak ditambahkan kelas lainnya? Boleh, itu OOP. Tapi kalau kalian nggak terlalu ngerti, setidaknya 4 kelas basic ini harus ada dulu. Gitu. Yang di depan, kalau di soal nggak saya bold. Ini saya bold karena responsi. Buat clue aja buat kalian, ini nama kelas, book, member, librarian, transactions. Itu nama kelasnya. Terus, atributnya ada apa aja? Ini sering ke skip nih. Kebetulan di soalnya ada kata kunci ya. Bla 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 containing attributes. Ini dikasih tahu atributnya ada apa aja. Ada title, author, ISBN, availability status. Itu contoh untuk yang kelas buku. Atributnya ada, jelas. Berikutnya, dia bisa ngapain? Dia akan memiliki metode. Untuk apa? Ngecek availability sama update status. Metodenya ada 2. Gitu. Pak, kalau misalkan saya mau nambahin metode lain, boleh nggak? Silahkan. Segala sesuatu yang sifatnya variabel opsional, metode opsional, atau kelas tambahan, itu terserah kalian mau tambahin. Tapi harus diingat, apa yang ada di soal, poin-poinnya harus ada duluan. Wajib ada. Gitu. Karena apa? Kalau misalkan salah satu dari soal ini ada yang tidak akan cantumkan, otomatis rancangan pasti akan salah. Kalau diterapkan ke dalam codingan, mungkin jadinya apa? Metode tidak di-define. Variabelnya nggak ada. Itu tidak akan bisa jalan. Oke. Lanjut berikutnya. Di sini ada lagi. Ada kelas librarian. Dikasih tahu apa? Extends the member class. Ini udah kata kunci. Ini nggak saya bold nih. Kalau ada extend berarti apa? Inheritance. Nah, yang kayak gini harus kalian perhatikan. Jadi nanti tolong yang soal nomor 2, nggak usah buru-buru langsung mau ngedesain kelas diagram. Baca dulu 5 menit. Pahamin dulu soalnya apa. Apa aja yang diminta. Kalau kalian udah ada gambaran, baru satu persatu kelasnya, kalian bikin. Saya nggak minta kalian terlalu rapih ya, tapi setidaknya bisa dibaca. Usahakan kalau kalian udah tahu ada kelas dasarnya, bikin aja dulu kotaknya kayak gini. Bikin kotaknya dulu. Nanti baru kalian di list, oh ini kelas buku, oh ini kelas member. Udah dibikin, kalian tinggal masukin satu persatu, atribut sama metodenya. Ketika itu udah dimasukin semua, baru kalian tentukan relasi antar kelasnya apa. Apakah itu asosiasi, inheritance, atau aggregation, atau satu lagi apa? Yang terikat. Composition. Gitu. Ada juga terkadang di soal ujian untuk kelas diagram, itu dia tidak disebutkan apakah kelas yang ini memiliki atribut atau tidak. Terus gimana Pak kalau misalkan nggak disebutin atributnya? Kalian boleh menambahkan sendiri atau membuat kelas yang memang tidak ada atribut sama sekali. Itu bisa. Tapi kelas yang tidak ada atribut, itu biasa kelas yang sifatnya abstrak. Bisa nggak di situ ditambahin kelas abstrak? Di sini kosong, berarti ini nggak ada. Tapi dia ada metode di sini. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Oke. Saya tidak akan membuatkan, saya anggap kalian udah bisa. Tapi kalau masih lupa-lupa lagi kelas diagram gimana, silahkan searching di internet. Ya, kenapa? Kamu bikin composition semua?
Itu untuk nomor 2 kelas diagram. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, yang di soal ini saya tidak sediakan code snippets, tapi saya mau kalian coba bikin dari awal coding buta di kertas. Bikin kelas, isinya ini udah disediakan atributnya apa. Terus coba bikin metode. Metodenya ada 3, ada konstruktor, ada getter, sama setter. Di sini ada yang bingung nggak? Konstruktor itu apa? Getter, setter itu apa? Angkat tangan yang nggak ngerti sama sekali. Benar-benar nggak ngerti konstruktor, getter, dan setter. Satu. Mendingan angkat tangan kalau benar nggak tahu. Duh, setengah kelas ya. Yang saya sediakan ini soalnya berbeda sama yang di ujian. Yang di ujian nanti kalian dikasih code snippets, tapi itu penuh dengan error. Habis errornya itu kalau kalian bisa ngebaca, kalian bisa analisa, oh udah ketahuan pola errornya apa. Kalian akan merancang ulang getter dan setternya. Gitu. Getter setter itu gimana sih? Dia bentuknya function di dalam kelas. Nah, oke. Ini tolong diperhatikan dulu, terutama untuk yang nggak ngerti getter sama setter ya. Getter berarti kalian meminta sesuatu dari usernya. Kalian harus set dulu, pertama ini kan udah buat kelasnya. Contoh di sini dia kelas person, kelas orang. Terus kalian bikin atributnya apa? Private, bla 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 bla. Baru di bawahnya, kenapa ada getter, ada setter? Boleh nggak Pak? Sebenarnya saya langsung akses mirip dengan Python. Saya bikin objek, nama objeknya apa di sini? myObject.name. Bisa nggak? Kan ini kelas turunan, berarti private atributnya bisa diakses juga. Boleh nggak? myObject.name sama dengan apa? John. Boleh kayak gitu, tapi kenapa dibentuk getter setter? Tujuannya biar memisahkan fungsi. Ingat, OOP itu beda dengan procedural programming. Kalau yang tadi saya gunakan, myObject.name sama dengan John, itu procedural programming. Dia hanya bisa di-set sekali saja. Ketika udah di-set sekali, apakah variabelnya nanti bisa diganti? Tidak bisa sembarangan diganti. Karena apa? Harus dipanggil lagi, berulang di bawah. Nanti harus diulangi. Di sini udah myObject.setName, myObject.name sama dengan John, di bawah lagi harus ganti lagi. myObject.name sama dengan apa? Sena. Diganti, 2 kali panggil jadinya. Daripada terjadi hal seperti itu, mendingan kalian bikin function. Nah, function dibutuhkan apa? Getter sama setter. Kalau di sini, pertama, dia ada getName. Ini untuk mengambil value yang di set dari awal. Nah, kalau dijalankan public string name, getName, return name, name-nya di sini udah ada value belum? Belum ada. Berarti nanti kalau dia dipanggil getName, apa terjadi? Null. Datanya null. Itu getter. Nah, setter itu apa? Kalian untuk ngeset value data dari atribut tersebut. Cuma dibikin kayak gini aja. Fungsi sederhana. Public string getName, public void setName. Kenapa yang atas dia tidak ada void-nya? Karena dia tidak meminta data. Itu aja alasannya. Dia mengambil data yang udah ada. Kalau fungsi itu void, dia harus dijalankan sekali. Value yang dijalankan di dalam fungsi ini harus disimpan ke dalam variabel. Setelah yang terjadi apa? Fungsi harus kembali ke titik netral. Dia harus default, tidak menyimpan value apapun. Itu kenapa dia selalu ada void kalau fungsi yang meminta data. Oke, ini cara bikin getter setter. Satu, untuk meminta data, memperoleh data yang udah ada. Yang kedua, kalian ngeset data baru. Kalau kalian ngoding langsung di Java Eclipse, itu kalian tinggal bikin di sini ketik public string, dia akan muncul langsung rekomendasi getter setternya. Tapi kalau kalian menggunakan C++,
Itu tidak akan ada rekomendasinya. Kalian harus ketik manual. Getter dan setter dibuat manual. Oke. Jadi sampai sini tolong dipahamin yang getter setter ini. Saya tidak akan lanjutkan penjabaran di sini ya. Karena kalau setengah kelas di sini itu pada nggak tahu cara buat getter setter. Benar-benar pahamin. Kalian harus tahu dulu, pertama bikin kelas. Udah bikin kelas, bikin atribut atau variabelnya. Udah bikin variabel ya, baru kalian bikin getter setternya. Nah, di sini get name, dia tidak ada parameter ya. Di getter itu tidak ada parameter. Kenapa tidak ada parameter? Karena dia hanya mengambil data yang udah ada. Dia bukan ngeset data, dia ngambil data. Baru di fungsi setter, public void set name di sini, kalian harus masukkan parameter string new name. Nah, di sini kalian lihat public void set name, string new name, ini kan parameter lokal dari si fungsi yang setter ini. Di bawahnya kalian lihat lagi, this, berarti referensi ke kelas atau ke dirinya sendiri. Si person.name. .name itu apa? Tempat dia nyimpan datanya. Atribut yang udah kalian setup di atas. Atributnya di mana? Di sini. Name. Datanya berarti kalian panggil bahwa data yang di-set dari fungsi ini akan disimpan ke atribut ini. Gitu alurnya. Terus di sini apa? Sama dengan new name. New name ini apa? Parameter. Ingat, kalau kalian mendefine suatu fungsi, terus fungsi itu membutuhkan data atau minta input ke kalian, berarti harus ada parameter yang disediakan. Pak, bisa nggak fungsinya berjalan kalau dia nggak di-set up parameter tapi meminta data? Jawabannya bisa, tapi datanya nggak akan kesimpan ke dalam variabel. Gitu. Jadi misalkan di sini nggak ada string new name, kalian langsung this name sama dengan John. John-nya akan kesimpan nggak ke dalam name? Enggak, ketika kalian panggil itu akan null. Gitu. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyain dulu untuk getter setter? Yang masih bingung angkat tangan. Mendingan nanya sekarang sebelum ujian. Karena soal nomor 3, saya jamin itu benar-benar tricky. Yang bikin pada neka. Bukan saya. Kalau saya jamin saya bisa ngerjain dalam waktu 10 menit. Kalau kalian nggak ngerti, mendingan nanya sekarang. Saya masih ada waktu 20 menit. Ya. Alurnya. Mau bikin getter setter, pertama harus sudah ada kelas dulu. Public class person, contohnya. Kalian bikin kelasnya dulu aja. Nggak usah bikin codingan di dalamnya dulu. Bikin kelas. Udah bikin kelas, bikin atributnya. Atributnya boleh private, boleh public, nggak masalah. Tapi biasa yang menggunakan getter setter itu sebagian besar di desainnya adalah atribut yang sifatnya private, terlindungi. Kenapa? Karena cuma bisa diakses oleh anakannya aja, subkelasnya saja. Sama objek yang berasal dari kelas itu sendiri. Tujuan dari getter setter itu agar bisa diakses juga oleh kelas lainnya nanti. Gitu. Oke. Sampai sini udah bikin atribut ya. Sediakan dulu 2 buah fungsi kosong. Template-nya sama. Public, terserah ini tipe datanya apa ya. Tipe datanya bisa bebas, bisa string, bisa integer, bisa float. Tergantung data kalian. Public, tipe data, get apa? Get datanya apa? Kalau saya biasa nggak menggunakan get name atau get set name dan sebagainya. Saya selalu di sini get data, set data. Get value, set value. Biar sifatnya general. Gitu. Udah bikin fungsi kosong baru. Diingat, untuk getter itu selalu hanya return saja. Return data dari variabel yang udah kalian bikin. Pak, kalau variabelnya ada 7, berarti gimana Pak? Getter setter ada 7. Gitu. Masing-masing atribut atau variabel itu satu getter setter, satu pasangan getter setter. Tidak bisa digabungkan. Lanjut, ini getter, berikutnya setter. Kalian bikin lagi public void. Ingat, setter itu meminta data, bukan mengambil data. Kalau yang getter mengambil data, dia tidak ada void-nya. Dia referensi langsung ke atribut yang udah ada. Setter harus ada void. Kenapa? Dia meminta data, menjalankan prosesnya sekali. Meminta data, berarti di sini ada parameter. Pak, nama parameternya boleh nggak sama dengan atribut? Biasanya disamakan. Kenapa? Biar tahu asalnya itu dari mana. Oke. Nah, di sini udah bikin setter baru di dalamnya. This.name. This.apa? Apa nama atributnya di sini? Berarti si kelas meminta data ke diri sendiri, ngeset
oh data ini harus disimpan ke atribut yang mana di dalam dirinya. Baru sama dengan apa? New name, value-nya apa? Selalu sediakan di sini new name atau apa nama parameternya saling referensi. Bersilangan. Garis lurus di sini. Yang di depan ini adalah atribut tempat kalian nyimpen data. Pak, boleh nggak di sini nggak pakai this.name, tapi pakai person.name? Boleh, nggak ada masalah. Codingan tetap jalan. Oke? Sam, ya. Public class value, value, dua, nggak bisa. Iya, kalau misalkan dia ada 7, berarti kamu harus bikin 7 kali. Nah, kenapa benar kalau kamu pakai C++ itu tidak efisien. Tapi kalau kamu pakai Java sama C#, itu dia akan otomatis ada rekomendasinya. Gitu. Jadi kamu nanti tinggal enter aja, dia langsung kebuat otomatis. Gitu. Oke. Iya. Buat satu-satu, benar. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu untuk getter setter? Ada yang masih bingung? Nggak ada, udah aman ya getter setter ya. Yang berikutnya, tadi di soal, dia minta konstruktor. Oke, apa yang dimaksud dengan konstruktor? Ini, public main. Di dalam kelas, kalian bikin konstruktor untuk initiate value dari suatu variabel. Itu fungsi konstruktor. Dia cuma kayak gini aja. Public main, bikin fungsi juga, sama. Itu dia mirip dengan ini, getter. Cuma dia nggak ada setternya aja. Itu konstruktor. Kalau getter, dia return value. Kalau di konstruktor, kalian mendefine value defaultnya apa? Value dasar dari suatu atribut itu apa? Gitu. Ini konstruktor, dia cuma kayak gini. Pak, kalau misalkan di konstruktor tadi untuk menginitiate value dasar, apakah harus dibuat satu persatu kalau misalnya variabel lebih dari satu? Misalnya variabelnya ada 7. Enggak. Kalau variabelnya ada 7 di sini, kalian boleh kasih nama public constructor data. Di dalamnya ada apa aja? Variabel X, Y, Z. Ya udah bikin aja X sama dengan apa, Y sama dengan apa, Z sama dengan apa. Karena apa? Tujuannya hanya untuk initiate value dasar. Defaultnya, nilai defaultnya apa? Itu konstruktor. Kalau kalian dan nangkep yang tadi, yang getter setter, konstruktor itu akan lebih gampang. Harusnya getter setter itu kalian dapet ya di AlgoPro, kalau nggak salah. Ada nggak? Ada diajarin nggak? Nggak ada. Ya udahlah, kacau. Yang ngajarin nggak bener. Oke, ini untuk konstruktor. Ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Ya. Hanya untuk initiate value dasar aja. Dia tetap bisa dipanggil. Misalkan kamu udah initiate di sini. Udah bikin konstruktor. X sama dengan 5. Ketika kamu panggil lagi pakai getter setter, nilai 5-nya itu bisa diganti. Karena apa? Nilai 5 itu untuk menggantikan value yang sebelumnya nggak ada. Kalau misalkan kamu cuma atributnya integer X, dia tidak ada datanya kan? Berarti kalau dipanggil apa jadi ya? 0. Tujuannya dikasih konstruktor itu biar data yang dipanggil nggak 0. Nah, kalau misalkan atributnya sederhana kayak ini, 0 itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan bentuk atributnya itu array atau array list, kalian set 0, dia bisa jadi runtime error. Java itu penuh dengan bug. Saya kasih tahu. Itu penuh dengan bug. Salah satunya yang tadi, array sama array list. Kalau kalian nggak ngeset value dasarnya, biasa dia akan runtime error. Apalagi kalau kalian sampai minta looping untuk mencari nilai. Tapi ternyata array-nya masih 0. Nggak ada data. Gitu.
Oke, itu tujuan dari konstruktor. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Yang masih bingung, angkat tangan mendingan. Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, responsi hari ini udah selesai, saya kembalikan ke Hinti. Ayo. Oke guys, boleh tolong di-scan dulu untuk form responsinya. Eh, karena tadi ada gangguan untuk link responsinya yang udah ditutup, kita absensinya manual pakai kertas aja ya. Tolong sediakan nama lengkap kalian, strip nih. Di kertas ini lagi dijalankan. Oke, jadi jangan pada keluar dulu.
Guys, guys, boleh tolong di-share lagi? Harusnya udah bisa nih. Nggak apa-apa, di-share lagi aja, Sun. Oke, bagi yang udah scan, boleh bubar ya, guys. Ya, ntar ketemu lagi di responsi komputer network. Terima kasih, Pak.